Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu-ibu, para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, dan begitu juga para jamaah yang menyaksikan atau pemirsa Najia TV dimanapun antum berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian lama ana tidak bisa hadir atau tidak bisa mengisi di masjid ini. Kemudian datanglah waktunya dan alhamdulillah Allah mudahkan. Semoga kesempatan yang singkat ini di majelis pada hari ini, hari Jumat, di masjid ini, kita, ana dan ibu-ibu sekalian, para ummahat, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal dan menjadi pelita untuk kehidupan kita di dunia. Karena kita semua sudah tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini membutuhkan ilmu, terutama ilmu agama. Bagaimana kita mendalami tentang Allah, mengetahui hak-hak Allah, hak Rasulullah, mengetahui tentang rukun iman, mengetahui tentang rukun Islam. Itulah yang menjadi bekal hidup kita, yang akan menjadikan hidup kita ini bermakna. Dan kita merasakan betapa indahnya hidup ini tatkala kita berilmu, sadar atau tidak. Mungkin walaupun background kita mungkin berbeda-beda di sini, ada yang mengenal ilmu ini sejak kecil, bahkan mungkin udah kenal hidayah, kenal dengan manhaj ini, sehingga ya mungkin sejak kecil dia sudah hidup di lingkungan ilmu. Tapi di sini yang berbicara mungkin merasakan suatu fase yang dulunya tidak ada ilmu tentang agama ini. Maka tatkala kita hijrah dan mengenal agama ini, hidup akan lebih bermakna. Paling tidak kita tahu secara umum apa tujuan hidup. Apa tujuan hidup ini? Itu yang membuat kita semakin terarah. Tentunya arah ke yang lebih baik. Baiklah ibu-ibu, di awal ini ana bersyukur bisa kembali sharing, menyampaikan nasihat, karena agama ini adalah nasihat, saling menasihati, tadzkir, mengingatkan
Inilah agama yang mulia ini. Maka dalam beberapa waktu ke depan ana mohon kerjasama dan sabarnya untuk mendengar apa yang disampaikan. Sebagaimana yang sudah disebarkan flyer di grup-grup WhatsApp kajian, bahwasanya pembahasan kita terkait dengan sholatnya orang munafik. Di awal ini ana ingin menceritakan sebuah kisah dari Amirul Mukminin, Khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, yaitu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat yang dimakamkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu atau ibu-ibu sekalian pemirsa Najah TV yang mungkin pernah umroh dan ke Madinah, ya, ke Masjid Nabawi, bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah dan dua sahabat di samping beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dikuburkan di samping orang yang mulia, Rasul yang tercinta. Ini sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Di penghujung hayat beliau, kita tahu kisah bagaimana beliau wafat. Ada yang tahu kisah beliau wafat? Ini ada kaitannya nanti dengan orang munafik, ya, sebagaimana pembahasan kita sholatnya orang munafik. Bagaimana kisahnya, Ibu? Wafatnya Umar? Beliau mati di medan jihad atau bagaimana? Ketika sholat apa? Sholat? Iya, sholat fajar, sholat subuh. Sedang sholat lalu meninggal? Baik, kita dengarkan kisahnya, anak akan bacakan. Ketika hari itu dikatakan hari Rabu, tanggal 26 Hijriah. Maaf, tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Hari Rabu tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Tatkala itu beliau sedang menjadi imam salat subuh, seorang Amirul Mukminin, presidennya umat ini. Tatkala itu umat Islam dipimpin oleh satu kepemimpinan, yaitu beliau. Puncak kepemimpinan kaum muslimin tatkala itu dipegang siapa? Umar ibn Khattab. Dan seorang pemimpin itulah yang paling berhak sebenarnya untuk menjadi imam, dan beliau mengimami salat subuh ketika itu di hari tersebut di kota Madinah An-Nabawiyah, ya. Tatkala beliau sedang mengimami, ya, maka ada seseorang yang bernama siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi menikam, dia datang dan menikam Umar bin Khattab sebanyak 2 atau 3 kali. Mungkin ada yang bingung, kok tidak ada yang tahu, Ustaz? Kondisi, ya benar, gelap.
Di zaman itu penerangan belum secanggih di zaman kita. Jadi di sholat subuh itu masih terasa gelapnya. Kemudian dia menyelinap dan menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan apa yang terjadi? Terluka, bahkan lukanya itu membuat usus beliau robek. Dan kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jatuh tersungkur dan pingsan karena bersimpa atau darahnya bercucuran. Banyak darah yang keluar dari tubuh beliau dan beliau pingsan, dan kejadian itu sebelum matahari terbit. Tatkala beliau pingsan, kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi SAW berseru, "As-salah Amirul Mukminin, as-salah ya Amirul Mukminin, as-salah." Wahai Amirul Mukminin, salat, salat. Tatkala kaum muslimin menyerukan hal tersebut, tiba-tiba beliau radhiyallahu taala anhu siuman, sadar dari kondisi pingsan tersebut. Beliau sadar dalam keadaan luka yang cukup parah. Kemudian beliau bertanya, Umar bertanya, "Asallan nas?" Apa yang beliau tanyakan pertama kali bukan minta obat. Apakah saya sudah diobati? Tolong saya diobati ini dan itu, bawa ke sana dan kemari, tidak. Yang pertama kali beliau ingat ketika beliau sadar dari pingsannya, dari luka yang sangat parah tersebut. Apa yang beliau tanyakan? Asallan nas. A itu hal. Dalam bahasa Arab hal itu apa? Apakah? Shalla, ya salat. An-nas, manusia. Apakah manusia sudah salat? Apa jawab kaum muslimin, para sahabat ketika itu? Naam ya Amirul Mukminin. Iya, mereka sudah salat. Ini yang menjawab adalah sepupunya Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menjawab, "Ya, wahai Amirul Mukminin, mereka sudah salat." Jadi mereka salat tatkala Amirul Mukminin pingsan. Lalu Umar mengatakan, "La islama liman tarakas shalah." La islama. La, tidak. Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ini khatir, ini berbahaya. Perkara salat. Orang yang meninggalkan salat tidak dinyatakan dia Islam, kata Umar bin Khattab. Ini pendapat beliau. Kemudian diceritakan, disuguhkan atau diberikanlah kepada beliau wadah yang berisi air. Lalu beliau berwudu. Lantas beliau mengerjakan sholat subuh di dekat mihrab Masjid Nabawi. Dan beliau tunaikan, melaksanakan sholat subuh sebelum terbit matahari. Artinya apa? Masih di waktu sholat subuh, belum keluar dari waktunya. Ibu-ibu, ibu bisa bayangkan kondisi seperti itu, tidak melalaikan beliau dari sholat. Beliau tetap sholat segera setelah siuman, setelah sadar dari pingsannya. Jadi sholat ini selama kita masih sadar,
Walaupun sakit, walaupun seberat apapun kondisinya, yang sholat tetap wajib. Kecuali wanita yang haid maupun nifas. Adapun tidak haid, tidak nifas, seberat apapun sakit yang kita rasakan, kita sholat. Dengan kondisi saat itu, tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu gerakan isyarat, pokok dia sholat. Ustadz, pakaian begini begitu sholat. Kalau nggak ada yang bisa menggantikan pakaian, tetap sholat. Nggak ada alasan. Walaupun terbuka aurat, kalau nggak ada pakaian, kalau nggak ada daun, sholat. Nggak ada alasan. Bahkan ulama membahas dalam kitab fikih sholat di dalam air, karena nggak ada mungkin penutup aurat. Jadi tidak ada alasan. Dan ulama, para sahabat dulu paham, seberat apapun kondisi, selama kita masih sadar, maka sholat. Kalau pingsan, nanti sadar dari pingsan, kita sholat, segera sholat. Diceritakan, ini menunjukkan betapa beratnya, begitu parahnya kondisi beliau. Diceritakan sampai-sampai saat beliau ini diberi minum nabid. Apa itu nabid? Kita tahu kurma, ibu-ibu. Kemudian direndam ke dalam air. Itulah nabid. Ya. Tatkala nabid, minuman itu diberikan kepada beliau, kemudian beliau minum, minuman tersebut keluar dari ususnya. Minuman tersebut keluar dari ususnya. Sebegitu parahnya kondisi beliau, akan tetapi sekali lagi beliau tetap mengerjakan sholat subuh sebelum keluar waktunya, dalam keadaan bersimpah darah. Maka ini pelajaran bagi kita, bagaimana orang-orang saleh terdahulu, para ulama salaf terdahulu dari kalangan para sahabat atau tabi'in, sangat memperhatikan perkara sholat. Dikatakan oleh Nafi' Maula Ibnu Umar, beliau menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah menulis surat. Tatkala beliau menjadi khalifah, beliau menyurati gubernurnya, menyurati seluruh gubernurnya, dan salah satu pesan yang ada di dalam surat itu adalah beliau mengatakan, inna ahamma amrakum indi as-salah, inna ahamma amrikum indi as-salah. Kata beliau apa dalam suratnya itu untuk gubernur, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting bagiku adalah sholat. Lihat, urusan yang paling penting di mataku, menurutku, kata Umar bin Khattab, adalah as-salah. Man hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinahu wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Barang siapa yang menjaganya, man hafidhaha, barang siapa yang menjaganya, yaitu menjaga salat dan menjaga apa-apa yang terkait dengan salat, maka dia hafidha dinaha, maka hakikatnya dia telah menjaga agamanya. Lihat, tidak ada perkara yang lebih penting selain perkara agama, perkara iman. Seseorang yang menjaga sholatnya, dia telah menjaga agamanya, perkara yang paling penting yang dimiliki oleh seseorang. Wa man dayya'aha
fahuwa lima siwaha adya, barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka sudah otomatis perkara yang selain salat akan dia sia-siakan. Karena rukun Islam itu yang kedua yang paling besar adalah salat setelah syahadatain. Setelah syahadatain, perkara yang paling penting adalah salat. Dan ma'al asaf, dan sangat menyedihkan tatkala kita melihat kondisi kaum muslimin di saat ini. Dan kita bisa menyaksikan, mungkin orang terdekat kita, tetangga kita, bagaimana perhatian mereka terhadap sholat. Dan ibu-ibu, para ummahat tentunya lebih tahu mungkin daripada anak kondisi lingkungannya. Anak sebagai laki-laki melihat, dan anak tadi menyaksikan tatkala dari Ma'had Al-Afaf mau khutbah Jumat ngisi khutbah Jumat ke An-Najiyah, Masjid An-Najiyah Jambak. Ya kita tahu bahwasanya ya bertepatan apa momennya dengan pasar, hari pasar. Bukan hanya perempuan saja, laki-laki masih banyak yang seolah-olah dia tidak peduli dengan kewajiban sholat Jumat. Itu sholat Jumat, apalagi sholat yang lainnya 5 waktu. Inilah kondisi kaum muslimin yang sekarang. Maka wajarlah kondisi kaum muslimin sekarang terombang-ambing. Banyak, iya banyak, tapi tidak punya power, tidak disegani, tidak ditakuti, karena rapuh. Ya, dia tidak menjaga agamanya, dia tidak menjaga sholatnya. Nas'alullah salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita istiqomah di atas Islam, di atas agama ini. Amin ya rabbal alamin. Taruhlah kaum muslimin sudah sholat, akan tetapi banyak juga dari orang-orang yang sholat dari kaum muslimin itu apa? Yang benar-benar tidak peduli dengan apa? Masalah tumakninahnya misalnya, ketenangan dalam sholatnya, tidak peduli dengan kekhusyukannya, atau tidak peduli tentang waktunya. Dia sholat, bukan tidak sholat, bukan meninggalkan sholat, dia sholat. Tapi sholatnya kapan? Di penghujung waktu. Ya. Sholatnya apa? Tergesa-gesa. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu tentang kondisi kaum muslimin. Para ibu-ibu, ummahat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang paling banyak disia-siakan, yang dilanggar oleh kaum muslimin tentang permasalahan salat adalah yang pertama dalam masalah waktu. Nabi menyebutkan bahwasanya orang-orang yang sering menunda-nunda salat hingga akhir waktu, beliau menyebutkan bahwasanya itu adalah salah satu sifat orang munafik. Dia salat tapi di akhir waktu. Nabi SAW mengatakan tilka salatul munafik yajlisu yarqubu asyams
hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fanaqqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Kata Nabi SAW, asar adalah solat yang biasa ditelantarkan, kata beliau. Solat asar itu adalah solat yang biasa ditelantarkan, tidak diperhatikan ya oleh orang munafik. Kata beliau, ia duduk ya mengamati matahari. Jika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, ia melakukannya dan ia mematuk 4 kali. Maksudnya apa? Mematuk 4 kali ini menunjukkan apa? Solatnya itu cepat seperti burung atau ayam yang mematuk makanan. Itu cepat sekali. Nggak ada dia santai. Ya, pasti cepat itu. Ayam atau burung yang mematuk makanan. Udah di penghujung waktu, udah dekat dengan maghrib, dia baru sholat, dan sholatnya seperti ayam mematuk, sangat cepat ya. Dan kata Nabi SAW, la yadhkurullaha fiha illa qalila, dan dia sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Dia tidak sama sekali khusyuk, tidak ingat sama Allah di dalam sholatnya. Wal'iyadzubillah. Kalau istilah dahulu, kata Nabi SAW, orang munafik ini ketika sholat asar apa? Melihat dulu dia matahari. Ketika sudah mepet, baru dia sholat. Kalau sekarang bisa kita apa? Samakan dengan melihat jam. Melihat jam, oh masih panjang. Nanti dululah. Bisa masak dulu nih. Bisa melakukan ini dulu. Melihat jam, oh masih jam 5:15, masih lama. Masih bisa update status. Masih bisa share jualan. Masih bisa scroll Facebook, IG. Nanti tahu-tahu udah orang udah mau azan maghrib, baru cepat-cepat. Inilah gambaran orang munafik, menunda-nunda waktu sholat. Sekali lagi, Nabi mengatakan bukan meninggalkan sholat, dia tetap sholat. Oke, taruh dia tetap di waktunya. Tapi yang seperti ini adalah sifat siapa? Orang munafik. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Na'udzubillah. Tempatnya orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, fid dark, di keraknya api neraka. Na'udzubillahi minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari sifat orang munafik. Jadi sholat yang tidak mengingat Allah itu adalah sifatnya orang munafik. Ada di sini Bu, yang tahu-tahu udah salam aja. Sejak takbiratul ihram sampai salam, tidak ada, dia ngingatnya tak kemana-mana. La haula wala quwata illa billah. Dan ini banyak terjadi, dan kita pun kadang merasakan hal ini. Terlebih sholat jamaah yang sir, asarnya, zuhur misalnya. Ya pokok dia berdiri di saf, orang ruku, orang i'tidal, orang sujud dia sujud, tanpa ada bekas sedikit pun ketika dia salam. Inilah sholat yang dikatakan apa? Sholat yang tidak mengingat Allah kecuali sedikit, bahkan tidak sama sekali. Ini musibah. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang sholat itu tidak mendapatkan pahala kecuali 1/10. Ada yang sama sekali nggak dapat pahala, cuman menggugurkan
kewajiban, capek aja dia. Maka harapannya Ibu, ini juga pelajaran bagi anak yang berbicara di sini dan kepada kita semua yang hadir dan mendengar. Mari kita perbaiki sholat kita. Sholat adalah perhatian ulama, perhatian Nabi. Bahkan kalau kita dengar cerita Nabi di akhir hayat beliau juga mengatakan as-salat as-salah wa ma malakat aimanukum as-salat as-salah. Nabi mengingatkan salat, salat. Sama seperti Umar. Sadar dari pingsan setelah ditusuk, yang ditanya apa? Asollan nas. Jadi yang ada di dalam pikiran salat. Dan salat beliau-beliau ini, orang-orang terdahulu ulama itu khusyuk. Beda dengan salatnya kita. La haula wala quwata illa billah. Maka kekhusyukan salat itu menjadi prioritas kita yang seharusnya. Apa yang membuat kita tidak khusyuk, tinggalkan. Ana pernah bahas di sini, masalah khusyuk dalam sholat itu panjang urusannya. Bukan hanya ketika sholat saja. Persiapannya jauh-jauh sebelum sholat. Tentang amalan kita, ketaatan yang kita buat, itu akan mempengaruhi apa? Kekhusyukan dalam sholat. Nggak bisa kita dalam sekejap kemudian berubah langsung khusyuk dalam sholat. Sulit. Dan kita rasakan naik turunnya iman itu bisa kita rasakan bagaimana sholat kita. Kalau iman lagi naik, oh luar biasa. Kurang-kurang sholat itu. Rukuknya lama, surat yang dia baca, Allahu Akbar. Ya, ad-duha ke atas. Bahkan an-naba dalam satu rakaat misalnya. Ini kalau lagi kuatnya iman. Kalau lagi turun-turunnya, down-downnya iman apa? Udah Al-Fatihah aja udah sah kok Ustaz. Sehingga rukuknya cuma bacanya sekali subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Inilah tatkala iman naik, enak salat itu. Setelah sholat kita barengi dengan sholat sunnah rawatib, sholat nafilah, sholat sunnah. Ini kalau iman lagi naik. Kalau iman lagi turun, jangankan sholat sunnah, zikir setelah sholat pun gak dibaca. Dan kita takut ini terjangkiti penyakit orang-orang munafik yang mereka itu apa? Salah satu sifatnya apa? Tidak nyaman tatkala beribadah, tidak betah dengan orang-orang yang soleh. Tidak nyaman dengan ibadah, terutama ibadah sholat, ingin cepat selesai. Kalau imamnya misalkan lagi sholat jamaah panjang, udah gelisah dia. Ini bahaya nih sifat-sifat seperti ini. Padahal yang dibaca imam surat apa misalnya? An-Naba, An-Nazi'at. Kita ini penuntut ilmu, beda dengan berbicara ketika kita di orang awam. Orang awam itu ad-duha ya udah panjang katanya Bu. Ana pernah jadi imam baca ad-duha itu kalau biasa 2 kali lah itu. Ad-duha itu maksudnya apa? Terlalu panjang. Nah kita udah orang-orang udah alhamdulillah udah mengaji, udah paham lah begitu ya. Apalagi sunahnya subuh itu panjang misalnya. Salat tarawih itu ya panjang. Maka tatkala kita sudah mulai tidak betah dengan ibadah sholat,
banyak-banyak istighfar, Ibu. Wallahi, banyak-banyak istighfar. Itu tidak lain dan tidak bukan karena dosa yang sudah kita tumpuk-tumpuk. Istighfar. Banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu apa? Salah satu, kalau kita boleh Ibu mau baca kitabnya Kitabnya Ibnu Qayyim. Ad-Da' wad-Dawa. Salah satu dampak dosa itu apa? Menghalangi seseorang dari merasakan nikmat di dalam ibadah. Itu musibah. Salah satunya sholat adalah ibadah. Sudah hilang rasa nikmat ibadah tersebut. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan sifat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah, al-khida', membuat makar, menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalas tipuan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu, yaitu orang-orang munafik, tatkala berdiri melaksanakan salat, qamu kusala, mereka malas-malasan. Nauzubillahi min dzalik. Yura'unan nas, ditambah ketika mereka sholat, yura'unan nas, riya, ingin dilihat oleh manusia. Itu tujuan mereka sholat. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan yang ketiga, mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Itulah orang-orang munafik. Ya, semakin besar dan tebal kemunafikan seseorang dalam hatinya, maka semakin tidak betah, semakin tidak tahan lagi untuk mengerjakan sholat. Adapun sebaliknya, orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nyaman terhadap sholatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau itu merasa apa? Sangat nyaman dalam waktu yang lama tatkala sholat. Seolah-olah beliau ini menyelami, ya, di dalam sholatnya tersebut. Nabi SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, dijadikan ketenangan hatiku, dijadikan ketenangan batinku, jiwaku ada di dalam salat. Ya, jadi salat bagi Nabi SAW itu tidak beban lagi, tapi kebutuhan. Ibu, apa? Salat itu apa? Sudah menjadi kebutuhan oleh Nabi SAW. Kalau kita masih beban. Tatkala dengar azan, udah azan Isya aja ya. Semoga di sini tidak ada yang seperti itu ya. Amin.
Orang yang perhatian terhadap sholat jauh sebelum waktu masuk, dia sudah mengkondisikan. Ini yang seharusnya. Dan ibu-ibu ini lebih berat lagi tantangannya kalau menurut ana. Terlebih yang punya anak, punya kesibukan. Karena sholatnya sendiri di rumah. Yang namanya sendiri itu semakin berat lagi. Setannya apa? Lebih mudah mengganggu. Kalau jamaah dia banyak nih, mana yang mau diganggu gitu kan. Maka ibu-ibu perhatikan kekhusyukan sholatnya. Usahakan Al-Fatihahnya faham ya secara umum. Bacaan rukuknya apa makna Subhana Rabbil Azim, sujudnya Subhana Rabbiyal A'la, apa itu artinya, sehingga membekas bacaan tersebut. Minimal Allahu Akbarnya paham apa itu makna Allahu Akbar. Kalau sudahlah Allahu Akbarnya itu cuman adat dan kebiasaan saja, nggak tahu kita makna Allahu Akbar itu apa, ya sudah. Allahu Akbar. Tapi dia ingat juga dagangannya, berarti masih ada yang lebih akbar daripada Allah itu. Ada yang lebih penting daripada Allah. Kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sudah. Yang lain gak ada urusan dengan sholat, kita tinggalkan. Apapun itu. Yang baru beli mobil, apa mobil baru nih? Yang lagi hit, misalkan mobil impian, Alphard misalkan. Ketika waktu masuk sholat Allahu Akbar, udah nggak usah ingat, kayaknya nanti jalan-jalan ke sini dulu. Ingat ini dan itu. Makanya apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Udah yang nggak di luar sholat kita tinggalkan. Allah yang Maha Besar. Kita baca surah Al-Fatihah, ayat pendek, ruku, selesaikan. Ustaz nggak paham, bisa ibu-ibu belajar bahasa Arab. Belajar itu nggak mesti formal di kelas, masuk 6 kali 5 kali dalam sepekan. Banyak sekarang wasilah untuk belajar ibu. Nggak ada alasan udah usia saat sibuk ini, nggak ada. Minimal membaca, minimal mendengar apa media, bukan hanya mencukupkan diri misalkan kajian sepekan sekali 2 kali sepekan. Wasilah untuk belajar banyak. Ada HSI online. Alhamdulillah Bu, anak ikut angkatan 231. Anak katakan, itu sangat bermanfaat. Mungkin di sini ada yang lebih senior lagi daripada anak HSI-nya. Maka anak nasihatkan, ikuti yang seperti itu. Yang punya HP bukan hanya untuk apa? Hal-hal yang tidak penting. Ikuti acara seperti itu. Kalau ada misalkan pelajaran online, bahasa Arab kah apa, ikuti semampunya. Tapi syaratnya apa? Istiqomah. Mulainya mudah Bu. Pertama ya menggebu-gebu. Sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan udah. Inilah tantangannya. Bu, menuntut ilmu itu berat. Kalau ringan orang udah ada jadi ulama semua. Berat memang. Yang bagus itu apa? Ikuti dari awal sampai selesai. Jangan apa? Ikut ini. Oh, kayak mudah kali loh Ustaz. Ikut lagi. Ini yang satu belum selesai ditambahnya lagi. Ini banyak orang yang belajar kayak gitu, nggak sabaran. Ujung-ujungnya apa? Ya keluar dari rel, nggak lagi belajar. Metode A belum selesai, udah coba metode itu kayaknya bagus. Kayaknya ustadznya bagus. Nggak, pelajaran agama itu semua bagus. Tapi diselesaikan kitabnya, diselesaikan materinya. Nggak comot sana comot sini. Kapan kita mendalami pelajaran? Agama ini kan memang mudah. Akidah misalkan, rukun iman yang pelajari. Kayaknya udah biasa saat iman kepada Allah. Udah tahu iman kepada malaikat.
Kemudian kayaknya nggak penting lah, kayaknya itu yang lebih penting. Jangan seperti itu, ikuti. Kalau kita sudah merasa ini guru manhajnya sudah benar, ya keilmuannya ada, sudah kita selesaikan. Karena tipu daya setan itu luar biasa, Ibu, terkait bagaimana memalingkan seseorang dari jalan menuntut ilmu. Ini ibu-ibu aja udah datang ke sini nih sejam setengah, itu dua luar biasa itu. Tinggal mengikhlaskan niat, ya. Kemudian serap ilmu ini, catat kalau perlu, amalkan dan sebarkan. Itu menjadi ladang pahala. Kalau cuma didengar, dicatat, nggak diamalkan, ya ilmu itulah ilmu yang tidak bermanfaat, yang kita berlindung. Ya. Kata Nabi SAW, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, ya, ketenangan batinku itu ada di dalam sholat. Ketika sholat, tambah tenang batinnya. Itu yang seharusnya. Tatkala kita, ini catatan penting nih ibu-ibu. Tatkala kita nih belajar tentang orang munafik, begini sifatnya tatkala sholat, Bu, itu untuk diri kita. Jangan itu gunakan untuk menilai orang lain. Paham? Ya. Kaji itu untuk kita. Nggak usah kita nilai orang lain. Orang lain sholat, zahirnya dia sholat sudah. Adapun masalah hati kita udah, itu urusan dia sama Allah. Nggak usah kita nilai, oh ini munafik nih sholatnya nih. Nggak. Kemudian itu terkait waktu, ya. Yang sering dilalaikan masalah sholat adalah tentang waktunya. Diundur, kemudian sudah mepet waktunya baru dia sholat cepat dan tidak mengingat Allah. Kemudian penyakit kedua. Tadi penyakit yang pertama adalah menunda-nunda. Yang kedua adalah penyakit tatkala sholat adalah masalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah dalam sholat artinya seseorang itu tenang, ya, tenang sejenak, seukuran membaca satu kali zikir dalam gerakan sholat. Contohnya, tatkala ruku, seseorang sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali dengan tenang, atau saat i'tidal membaca Rabbana walakal hamdu, atau saat sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, dan seterusnya. Kalau ini tidak dilakukan maka sholatnya batal. Artinya satu kali, ya, membaca zikir dalam gerakan sholat, itu tumakninah. Dengan tenang, tapi ya jangan cepat sekali, jangan. Baca santai. Subhana Rabbiyal A'la. Baca Al-Fatihahnya ibu, ya santai saja. Jangan dalam hati. Nggak sah, ya. Membaca Al-Fatihah itu, qiraatul Fatihah, ya dibaca dengan lisan kita. Yang mendengar kita sendiri, jangan sampai terdengar orang lain, mengganggu itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Begitu, kan? Alhamdulillah, cepat, jangan cepat-cepat. Ya. Kalau terlalu cepat apa?
Dikhawatirkan apa? Nggak paham apa yang kita baca, cuman komat kamit seperti mantra. Pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enak sholatnya. Baca ruku, Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini contoh tumak ninah. Dari Abu Hurairah beliau menceritakan tentang ada seseorang yang tidak mampu tumak ninah dalam sholatnya. Kemudian hal tersebut dilihat oleh Nabi SAW. Lalu orang tersebut disuruh atau diperintah oleh Rasulullah SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali orang ini mengerjakan. Dia sholat, kata Nabi, irji', kembalilah dan sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Dia sholat lagi, kata Nabi selesai sholat, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Di sini Nabi SAW ingin mengajari kepada sahabat tersebut bahwa sholat itu ada standarnya, bukan asal-asalan. Bagaimana sholat dulu waktu TK, waktu SD itu yang kita pakai. Kita pelajari lagi sholat itu. Ya. Sholat itu ada standarnya. Kalau tidak sesuai memenuhi standar maka tidak sah. Walaupun dikerjakan berulang-ulang, ya. Kemudian terakhir kata orang itu apa? Mengakui, aku tidak bisa sholat kecuali sholatku yang seperti ini. Ya, memang aku sholat selama ini seperti ini. Ilmuku ya sebatas ini, bahasanya seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan atau mengajarkan kepada orang tersebut sholat, menjelaskan apa yang membuat sholatnya tidak sah, yaitu karena tidak tumak ninah. Ya, tumak ninah itu rukun, Ibu. Paham? Rukun yang harus ada. Salah satu rukun sholat selain Al-Fatihah, selain ruku, sujud, i'tidal dan seterusnya, itu ada yang namanya tumak ninah. Ya, tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, sampai mulai kapan? Sejak kapan engkau sholat seperti ini? Dia mengatakan mundu arba'ina aman, sejak 40 tahun yang lalu. Kemudian beliau berkomentar, ma shallaita mundu arba'ina sana, engkau tidak dinilai sudah sholat sejak 40 tahun yang lalu. Walau mitta, kalau seandainya engkau meninggal, wa anta tusalli hadhihi shalah, dan engkau sholat semacam ini, seperti ini, lamitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau meninggal atau engkau wafat bukan di atas fitrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau kita katakan kepada orang zaman sekarang, niscaya kita dikatakan apa? Enak saja nilai-nilai sholatku, ya, biar Allah yang menilai sholatku, kan seperti itu. Ngapain bahasanya kan itu? Kayak udah menjadi apa namanya? Dia udah memegang kunci surga saja katanya kan. Padahal zohir sholat itu bisa dinilai apa tidak? Zohirnya ada standarnya apa tidak? Apa standarnya hadis Nabi? Ya tidak. Jelas atau tidak apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Jelas, itulah standar sholat.
Adapun kekhusyukan tadi kita katakan tidak bisa kita nilai. Akan tetapi gerakan sholat bisa apa tidak kita nilai? Bisa. Orang tumak ninah apa tidak itu bisa kita nilai. Maka tatkala kita dinasihati, ini ada yang salah dengan gerakan sholatmu, dengan cara sholatmu, maka kita diskusi dengan baik. Kita yang menasihati juga yang baik, dengan cara yang baik tentunya. Pilih waktu yang tepat, dengan bahasa yang tepat, di tempat yang tepat. Jangan di khalayak ramai, malu dia akan mengingkari. Terlebih orang yang kita nasihati itu orang yang tinggi derajat sosialnya. Ini babnya lain lagi, ya, dakwahnya di sini. Maka tatkala hal itu disampaikan kita, dikoreksi tentang sholat kita legowo, kita menerima. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, ibu-ibu, mari kita perhatikan masalah tumak ninah. Ya, jangan sampai ruku sebelum lurus sudah diangkat. Ya, jangan sampai i'tidal, ya, itu tergesa-gesa. Belum lurus berdiri udah sujud. Sami Allahu liman hamidah, masih belum lurus berdiri badan kita, kemudian langsung kita terjun. Emangnya kita sesibuk apa sih gitu loh, sehingga sholat pun harus dikorbankan begitu. Sehingga ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu dia baca sambil turun. Ini ada yang seperti itu? Jangan. Ya. Perhatikan sholat kita. Yang pertama tadi apa, Ibu? Penyakitnya adalah menunda-nunda. Ini orang munafik nih, yang menunda-nunda waktu. Di antara sifat orang munafik. Yang kedua apa penyakitnya? Tidak tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Diam sejenak sebanyak 1 kali membaca gerakan sholat dengan santai. Ya, ada yang membaca tapi umami itu cuman komat kamit. Jangan, ya. Sekali lagi, ayo kita sama-sama. Di sini anak yang berbicara juga mengajak diri anak pribadi untuk senantiasa perhatian terhadap sholat. Makanya sampai sebegitu perhatiannya Nabi terhadap sholat, Nabi mengatakan apa? Tidak ada sholat, tidak sempurna sholat seseorang tatkala menahan 2 hal. BAB atau BAK. Bahkan tatkala kita masih makan, kemudian azan dikumandangkan, qomat, kita lanjut dulu, selesaikan makan dulu. Tujuannya apa? Supaya khusyuk, nggak terngiang-ngiang. Sampai sedemikian rupa Nabi menyuruh, mengkondisikan umat Islam supaya khusyuk di dalam sholat. Dan yang paling jauh kita rasakan itu apa? Yang hilang dari diri kaum muslimin itu apa? Khusyuk dalam sholatnya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, terutama yang menyampaikan ini. Ya, terlebih dan terkurangnya ana mohon maaf. Kalau ada salah kata, itu murni dari kesalahan diri ana pribadi dan keterbatasan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ana dan kita semuanya. Jazakumullahu khairan ibu-ibu yang sudah hadir. Ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.